Bulan Agustus ini saudara, tema besar kita adalah growing in contentment. Ya, bertumbuh dalam rasa cukup atau puas. Minggu pertama sudah disampaikan oleh penatua kita Pak Billy. Kemarin minggu kedua telah disampaikan Pak Leo tentang grace. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan tentang in Him there is freedom. Ya, di dalam Dia ada kemerdekaan. Hanya di dalam Dia ada kemerdekaan. Ini satu pertanyaan harus menjadi iman buat kita. Kita bisa berkata, oh semuanya mencukupi. Semuanya kita punya. Tapi belum tentu kita bahagia. Belum tentu kita namanya mengalami yang namanya kemerdekaan. Ya kan, sekalipun kantongnya tebal. Ya, itu belum tentu. Banyak hari-hari ini orang berkata kantong tebal tetap sakit mengikuti. Ya. Itu namanya kemerdekaan sejati enggak? Enggak. Makan ini enggak boleh. Apalagi makan ini enggak boleh. Ya, kalau Pak Tommy Samchen bolehlah. Ya. Itu hauce. Itu pasti enak. Ya. Saudara, di dalam satu perenungan buat setiap pribadi kita. Ya. Di dalam merayakan satu ulang tahun kemerdekaan itu pasti secara pribadi ada yang perlu kita review kembali. Apakah benar-benar kita mengalami kemerdekaan? Kita mengiringi Tuhan sudah cukup lama, betul enggak? Tapi kehidupan pribadi kita apakah benar-benar Tuhan itu sudah merdeka buat kita atau sebaliknya kita enggak ngalamin apa-apa? Biarlah siang hari ini Bapak Ibu kita boleh mengalami satu terobosan dalam iman percaya kita. Ya. Saudara, saya beraktivitas seringkali banyak di kota ya. Sebelum saya menyiapkan dari kebenaran firman ini, Roh Kudus tuntun saya untuk lewat ke lapangan Banteng. Ya. Kalau lewat lapangan Banteng, saudara akan melihat satu patung yang sangat besar, yaitu pembebasan Irian Barat. Betul enggak? Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu kenal enggak? Siapa? Ya, namanya. Nah, Pak Leo senyum aja nih. Ya. Namanya adalah Yohanes Abraham Dimara. Seorang pahlawan ya dari Papua yang sekarang ini disebut. Betul enggak? Itu lahir di Biak Utara. Pada saat kita lihat ya patung itu, kita akan lihat rantai yang terputus. Satu kebebasan. Tetapi di dalam kehidupan kita, saudara, bagaimana? Apakah kita sudah bebas? Orang banyak mengiringi Tuhan, tapi kondisi kesehatannya sangat terganggu. Ya, sangat terganggu. Membuat akhirnya kehidupan pribadinya nggak ngalamin yang dinamakan kemerdekaan yang sejati. Harusnya pada saat kita sudah terima Tuhan, kita sudah terima kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada dalam pribadi kita. Amin. Ya, penyakit mengintai kita, ya, terjadi dalam pribadi kita. Ya. Hidup berubah tangga, kondisinya, situasi. Wah, salah pilih nih saya. Ya. Tapi Ibu Lina kemarin ngomong, oh nggak bisa salah pilih. Pak Leo oke banget gitu kan. Ya. Kalau
kita seringkali merasakan ya hidup semuanya salah. Saya percaya Tuhan memilih Bapak Ibu nggak pernah salah. Amin. Dia mau hari ini ada kemerdekaan yang terjadi. Kita nggak mau slogan yang terjadi. Kita nggak mau hanya sekedar kita katakan, oh saya sudah terima Tuhan. Sudah cukup lama. Tapi pertanyaan saudara, seringkali bukan kurang percayanya kita. Nggak mengalami satu kemenangan sejati itu. Ini yang harus belajar untuk kita renungkan bersama-sama, saudara. Mari, saya mau ajak saudara untuk melihat dari kebenaran ini. Kita mau baca bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perkataan ini sangat luar biasa, saudara. Memberikan pesan buat setiap pribadi kita bahwa Yesus membebaskan orang percaya dari kutuk dosa dan aturan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan, sehingga umat Kristen harus hidup teguh dalam iman dan tidak kembali pada perbudakan dosa. Coba kita cek, saudara, dosa apa yang hari ini kita nggak menang. Dan membuat hari-hari ini kita menjalankan hidup ini, berat banget, betul nggak? Body udah berat, apalagi masalah berat lagi. Tetapi saya ingin katakan, berat seberat apapun, firman Tuhan katakan, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepadaku. Kemerdekaan inilah yang terjadi dalam Galatia 5 ayat pertama ini, saudara. Kalau kita berjalan sendiri, kekuatan kita, kalau kita merebut kemerdekaan itu nggak mungkin kita akan kuat tanpa pertolongan daripada Tuhan. Hal ini, saudara, kita bisa lihat. Kenapa sih orang seringkali terbelenggu dengan kondisi yang sakit, kondisi yang seringkali menghantui dia, dan membuat hari-hari yang dijalani tanpa harapan. Kita sebagai orang percaya harus punya tujuan. Karena pribadi Allah yang ada dalam pribadi kita, dia sudah ada di depan untuk memberikan kemenangan buat setiap pribadi kita. Amin. Terus apa, saudara? Why? So what? Kenapa? Kalau kenyataannya seringkali, saudara, hari ini kita nggak mengalami itu. Mari kita mau belajar bersama-sama. Kita akan lihat Tuhan mau mengajarkan kita sebagai orang percaya, daripada perhambaan dosa itu tidak lagi menguasai hidup kita. Yang pertama, dikatakan apa? Dan kamu tidak percaya mereka. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ayat ini menggambarkan, saudara, tentang bagaimana Yesus tidak begitu banyak melakukan mujizat di tanah kelahirannya, di Nazaret. Orang berkata, oh dia pribadi adalah seorang anak daripada tukang kayu. Inilah yang sering kali menghambat pribadi kita. Betul enggak? Kita tidak memiliki satu kepastian, ketidakpercayaan inilah. Sikap ragu dari pribadi kita, dan akhirnya hidup ini
Dengan begitu kita sepertinya mengawang tanpa kepastian. Orang yang tidak pasti, orang yang ragu, pasti untuk melangkah dengan apapun rasanya takut, betul enggak? Khawatir. Tapi ingin saya katakan, saudara, kita harus memiliki satu keyakinan yang pasti. Siapapun, pribadi apapun, ya, Yesus itu menerima kita apa adanya. Dia akan memberikan kemenangan buat setiap pribadi kita. Yang mendoakan mungkin kita berkata, enggak levelnya. Yang doakan saya itu harus levelnya penatua. Kalau enggak sedikit adalah Gembala Arya. Ini yang kita membuat kita membatasi. Pada saat kita membatas inilah, ya, akan timbul yang dinamakan ketidakpercayaan kuasa itu bekerja. Jadi saudara, jangan kita menutup diri. Pada saat kita menutup diri, kita nggak akan mengalami kuasa mujizat itu bekerja. Betul apa betul? Tapi hari ini saya ingin katakan buat Bapak Ibu, pribadi Yesus, kita akan terima bahwa Dialah Allah yang berkuasa. Dia yang menyembuhkan, Dia yang akan memberikan kita pertolongan untuk tetap memiliki kemerdekaan yang sejati itu. Jadi kita jangan melihat siapapun yang mendoakan kita, ya mungkin mengenal sesuatu secara lahir ya, enggak lah, kita enggak perlu lihat itu. Saya percaya setiap orang telah diberikan tenaga dan kuasa. Pada saat dia menumpang tangan, kuasa itu akan bekerja. Yang penting yakin dan percaya. Ini yang harus terjadi buat setiap pribadi kita, saudara. Jadi jangan kita bimbang. Terus hal apa yang menghalang kita tidak mengalami yang dinamakan kemerdekaan itu? Dosa dan pelanggaran. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Hal ini seringkali kita takut, betul enggak? Untuk mengaku. Pada saat kita takut, inilah membuat iblis terus mengintimidasi pribadi kita. Oh, kamu jangan buka. Nanti kalau mau buka, apa kata orang? Kita hidup bukan karena kata orang. Betul? Tapi hiduplah apa kata Tuhan. Ini yang menjadi fondasi kita akan kuat, saudara. Tapi kalau kita menurut apa kata orang, kayaknya sepertinya kita takut. Oh, nilai seperti ini, salah. Enggak perlu takut. Ini yang membuat orang seringkali tidak bisa mengalami kemerdekaan dalam hidup dia. Ya. Jadi kalau kita pada saat mau mengalami kemerdekaan itu, ya terutama kesehatan kita mungkin terganggu. Ya mengaku kelemahan kita. Ya, pada saat kita mengaku, kita menutupi supaya iblis tidak lagi berkuasa untuk intervensi apa yang kita hadapi. Ya, tapi apa yang kita ungkapkan ini kita udah menang, nggak perlu takut, ya kan? Kadang-kadang orang takut, kalau saya ceritakan nanti, waduh, dia akan ceritakan sama orang lain, jadi gosip, gosok-gosok, makin sip, ya, enggak, kita nggak perlu takut. Yang membuat pribadi kita, ya kan, dibacain orang. Tapi sesungguhnya kita umat kepunyaan Tuhan
adalah surat yang terbuka. Amin. Bisa dibaca orang lain. Kita nggak perlu takut. Jadi mengakulah, pada saat kita mengaku itulah, jadi kita menghancurkan kuasa iblis untuk intervensi dalam hidup kita dan kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, jadi pada saat kita mengaku, ya, jadi kita saling menopang, memberi dan menguatkan. Bukan menghakimkan. Bukan bagian kita untuk menghakimkan. Tapi bahagian kita adalah menopang, memberi dan menguatkan. Amin. Jadi kalau saudara ya didatangin seorang pribadi, ya, bagian kita mendengar dan bagian kita menyatakan kuasa Tuhan. Enggak perlu nyebarin ke berita yang lain, betul enggak? Apa yang kita doakan percaya, mujizat itu akan bekerja dalam pribadi dia. Dan dia akan dilepaskan. Saudara, jadi sekali lagi jangan ditutup-tutupi. Ya. Lama-kelamaan ditutupi dengan apapun pasti kelihatan. Iya enggak? Ya kalau ganteng ya tetap ganteng lah seperti saya gitu kan Pak Tom. Ya, hal yang lain kita nggak ngalam kemerdekaan adalah ikatan kuasa kegelapan. Apa yang dikatakan? Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, yang memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ikatan kuasa kegelapan seringkali, ya mungkin kita alami. Tapi Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Ada pertukaran terjadi di situ. Saudara, dia sudah ngalamin satu hal. Supaya apa? Supaya kita jangan ngalamin lagi. Karena godaan iblis itu akan terjadi. Apa Yesus enggak ngalamin? Jadi kita harus berkata, ini penghalang, ikatan kuasa kegelapan itu. Kita lihat bagaimana perempuan mengalami, ya kan? Dia bungkuk sampai 18 tahun. Hal ini saudara terjadi di mana sesuatu yang kami melihat ya. Tadi pagi ada seorang anggota sel kami ya hadir, namanya Ibu EN. Pembantunya bukan pembantu, tetangganya di depan rumah ya kan, kerasukan. Saya diteleponkan pulang kerja, diteleponkan kira-kira hampir ya sebelum maghrib lah ya. Teleponkan dikatakan, Pak, bisa minta didoakan enggak? Tetangga saya di depan kerasukan. Saya biasanya kalau mau lakukan doa ataupun ya pelayanan, saya biasanya doa dulu. Oh ya, saya bilang oke. Pada saat saya sampai ke rumahnya, Bapak Ibu, kita mau masuk ke rumah yang bersangkutan, tuh para pemuka agama ya sudah hadir di situ untuk menyembuhkan yang kerasukan. Ya. Terus saya lihat, waduh ini
Masa saya dibenturkan seperti itu? Oh, saya nggak mau. Ya, karena pemuka agama itu untuk menyembuhkan yang kerasukan, ya, dia pakai air, ya, masukin mulutnya dikumur langsung disembuh, bur. Bapak Ibu mau nggak? Saya ada air ini, saya sembuh nanti sebentar. Kalau soal sembur saya jago lah, gampang, ya kan? Apalagi mungkin pagi ini saya belum gosok gigi, oke banget. Ya, wah, saya lihat kondisinya disembur berulang-ulang. Oh, yang kerasukan sudah basah kuyup. Hebus basah kuyup. Saya nggak mau, saya keluar. Saya bilang, Bu En, keluar dulu. Keluar di halaman, ya kan? Pada saat waktu bertepatan bunyi, ya kan? Duk. Akhirnya kondisi para pemuka agama itu mereka keluar. Tapi yang kerasukan masih tetap. Masih teriakan seperti itu. Saya pikir mungkin airnya kurang manjur ini kali. Ya kan? Kalau kasih garam, dikasih cuka lebih oke banget gitu ya. Atau mungkin dikasih apa? Kasih cabai sedikit lah. Supaya melek kan. Ini yang ketawa nanti saya kasih cabai juga nih. Ya. Mereka keluar tetap dia teriak gitu kan. Ya akhirnya diundang oleh tuan rumah karena itu pembantunya. Dibilang, Bu En silakan temannya boleh masuk mendoakan. Ya, pada saat kami lihat, ya kan, sudah basah kurup dia teriak-teriak begitu, ya kan. Waduh, ini kelihatannya sudah mandi basah ini. Saya bilang, waduh, ini dia kerasukan apa? Tapi saya hanya katakan, ya, sama Ibu WN kita bersepakat, saya hanya katakan begini, kita bersepakat, kuasa Tuhan akan membebaskan dia. Pada saat saya topangkan tangan, di dalam nama Yesus, engkau kuasa iblis. Saat itulah kelopak dia jatuh. Amin. Kuasa Tuhan ada di sini. Dia akan memberikan kesembuhan buat kita, melepaskan kita. Amin. Saudara, hal ini yang seringkali kita nggak ngalami karena ada ikatan. Ikatan apa yang terjadi buat Bapak Ibu hari ini? Kadang-kadang ada ikatan duit, tabungan yang dikatakan Pak Leo. Betul nggak? Oh, di bank banyak ikatan. Dan kita sungguhnya duit banyak belum tentu kita ngalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya pada saat dia jadi komando dalam hidup kita. Saudara, ikatan apa yang lain? Coba kita lihat. Jadi kalau Yesus memulihkan secara otoritas rohani, fisik maupun mental, enggak setengah-setengah, betul enggak? Enggak ada yang nama setengah-setengah. Oke terus. Ya. Kurangnya pengendalian diri. Di dalam Amsal 25 ayat 28 katakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Banyak yang terjadi, saudara, kita nggak dalam kemerdekaan itu, kenapa? Pengendalian kita nggak terjadi adalah emosi, betul nggak? Apa-apa marah. Ya, kenapa harus marah? Marah tidak akan membawa kita satu hal yang dinamakan kita bisa menyelesaikan suatu, enggak. Emosi, hawa nafsu, atau perkataan, atau perbuatan kita tidak menggambarkan itu. Jadi kurang pengendalian diri. Sebenarnya kemerdekaan itu sudah disediakan.
gara-gara ini membuat kita nggak ngalami namanya kerajaan surga terjadi buat setiap pribadi kita. Bapak Ibu mau ngalami hari ini? Kemerdekaan itu ada. Kuasa surga itu ada buat kita. Penyakitmu hari ini akan disembuhkan oleh Dia. Saudara, ini yang harus terjadi buat kita. Oleh karena itu, kita tidak menjadi orang yang ceroboh. Betul enggak? Ceroboh. Orang ceroboh. Terus sebabnya bangunan, kalau dilihat dari sisi hal, mungkin fondasi nggak bagus, gampang ya untuk roboh. Berdiri di atas batu karang. Itulah iman percaya setiap kita, umat kepunyaan Tuhan. Dan cepat mendengar, lambat berbicara. Ini kita harus dengar. Ya, kita harus melisa bahwa Tuhan yang kita puja, yang kita sembah adalah pribadi yang berdaulat. Segala hal yang gak mungkin jadi mungkin. Seperti seringkali saudara, jangan kita membuka celah itu. Iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia datang untuk membawa damai sejahtera buat setiap pribadi kita. Bapak Ibu, kalau hal ini menjadi penghalang, jadi bagaimana kita mengalami kemerdekaan sejati? Yang pertama adalah menerima pengorbanan Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bilur-bilur Yesus. Kita lihat cambukan menghantam pribadinya. Mungkin sebanyak 39 kali. Lewat inilah Bapak Ibu harus yakin segala penyakitmu sudah Tuhan tanggung. Dia ambil itu semua. Supaya apa? Kita boleh mengalami hidup ini satu kemerdekaan yang sejati. Saudara, cambuk ini itu sangat menyakitkan. Mungkin hari ini kau menderita hal apa? Harus cuci darah, jantungmu tidak normal. Tapi saya ingin katakan, hari ini ada pertukaran kemenangan buat hidupmu. Saya melihat ada berapa di saudara sakit di pinggangmu. Engkau mungkin berkata ini syaraf. Tapi saya ingin katakan, setiap saraf hari ini normal. Engkau akan melihat yang bertahan Tuhan bekerja. Terus hal yang lain, saudara, hidup oleh Roh Kudus. Dia telah memberikan roh penghibur buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yes? Itulah sangat kerennya Tuhan kita. Jadi kita jangan menjadi pribadi yang
tanpa arah. Tapi kita harus memiliki kepastian bahwa penghiburan itu selalu ada. Penyertaan itu selalu ada. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Saudara, saya baca satu pengalaman hidup yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Radlar, ya, seorang spesialis jantung dari Universitas Yale, ya. Ini pribadi bagaimana dia mengandalkan juga Roh Kudus. Jadi medis bisa kerjasama dengan sangat luar biasa. Ya, pada saat dia bertugas di Pantai Gading, Afrika Barat, saudara, dia terjebak dalam kondisi bekal nggak ada, dana nggak ada. Ya, tapi yang menjadi hal yang sangat penting, dia katakan Roh Kudus tetap ada. Dia berdoa. Ya, terjadi mujizat yang sangat luar biasa di dalam pelayanan tugas medisnya. Dia akan melihat bagaimana ya kesembuhan demi kesembuhan. Satu hal yang dia katakan, ada seorang pasien bernama Tefani, divonis dia punya otak sudah mati otak. Dia tidak pakai jubah medisnya sebagai dokter jantung, enggak. Dia sudah angkat tangan. Tapi dia hanya datang ke pangkuan Tuhan, melibatkan Roh Kudus. Dia berdoa. Apa yang terjadi? Mujizat bekerja. Seorang yang divonis mati otak mengalami mujizat. Amin. Saya sangat percaya hari ini apa yang kau alami, mungkin dokter udah nyerah, tapi Yesus tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Dia dokter segala dokter untuk menyembuhkanmu. Saudara, hal ini secara pribadi saya alami, ya. Saya pernah mengalami namakan cacar ular, ya, itu herpes, ya. Apabila sudah melingkar di pinggang, itu hitungan jari adalah game. Tapi bersyukur saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Pada saat penyakit itu begitu sangat menjengkram ya pinggang saya menangis, saya nggak kuat lagi. Itu sangat sakit. Ya, saya dulu tinggal sama Koko di lantai bawah, saya di atas, ya. Dia nggak dengar, ya. Pada saat itu nggak ada dana apapun. Saya hanya Tuhan tolong. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya merasakan kuasa Roh Kudus menjamah saya. Pada saat ketidakmampuan dari sisi daging saya, kuasa Tuhan bekerja. Disembuhkan. Luka-luka yang ada kalau seperti herpes itu dia bernanah, ya, bernanah kecil-kecil melingkar. Saya melihat pada saat saya bangun pagi, saudara, nanah itu kering. Itu karena Tuhan yang bekerja. Karena Roh Kudus yang bekerja. Yang memberikan kesembuhan buat setiap pribadi kita juga boleh kita alami. Saudaraku, hal ini seringkali mungkin
terjadi buat engkau. Hanya satu keluhan yang keluar. Tapi ingin hari ini, saat ini saya katakan, mari bawa segala hal ketidakmampuanmu. Mungkin kau berkata, aku nggak punya dana lagi. Aku nggak punya biaya lagi. Tapi imanmu jangan goyah. Engkau punya Yesus. Punya Roh Kudus, libatkan Dia. Itu yang akan memberikan engkau satu kemenangan. Pertukaran mujizat itu boleh terjadi. Saudara, hal yang selanjutnya, berdiri teguh. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Enggak ada yang lain, saudara. Belum tentu relasi, pimpinan, owner, bosmu yang bisa memberi kemerdekaan. Tapi yang merdeka yang sejati hanya di dalam Dia. Hanya di dalam Dia. Jadi kita harus apa? Harus benar-benar memiliki keteguhan. Ya. Jadi segala ikatan apapun yang dalam hari ini kita hadapi, kita harus berkata, itu hanya sebatas penyakit. Engkau tidak akan menguasai rohku. Kita harus berdiri teguh, jangan bimbang. Kalau kita bimbang, kita akan gak ngalamin itu. Kita gampang goyah. Mungkin kita sudah begitu dekat untuk mengalami itu, tapi karena kita tidak punya keteguhan hati, itu ngacir, kabur. Tapi ini ingin saya tekankan sekali lagi buat Bapak Ibu. Tetap berdiri, tetap teguh. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah goyah terhadap hidup kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ikatan apa yang membuat engkau goyah? Dan imanmu hari ini berkata, aduh, mana mungkin perkataan itu membuat engkau akhirnya menjadi lemah. Tapi hari ini bangkitlah, Yesus ada bersama kita. Roh Kudus ada bersama kita. Kemenangan itu boleh terjadi. Kau jangan takut. Saya ingin katakan hari ini, di saat ini, ada satu pribadi bersama suami istri. Engkau rindu keturunan. Hari ini kau juga boleh mendapatkan itu. Sel telurmu akan berfungsi, akan berbuah. Kau akan melihat testosteron itu bekerja buat engkau. Hari ini pada saat engkau melibatkan Roh Kudus, engkau bisa melihat keturunan itu terjadi. Saya melihat itu buat saudara. Saudara, engkau jangan takut dan engkau jangan bimbang. Mari berjalan dalam anugerah Allah hari ini. Kemerdekaan itu siap untuk diberikan buat setiap pribadi kita. Saudara, engkau hari ini sepertinya tidak punya harapan. Engkau bimbang. Engkau sepertinya ada dalam persimpangan. Tuhan hanya katakan, aku mengasihi engkau. Ada kemenangan boleh terjadi buat engkau hari ini. Satu perkataan, mari kita mau baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kemerdekaan sejati bukan hanya milik mereka yang paling kuat, tapi juga mereka yang pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Adakah iman dalam pribadimu? Hal ini terjadi buat seorang perempuan. Dia mengalami pendarahan yang begitu lama, 12 tahun. Pada saat saya merenungkan dari ayat ini, saudara,
tercetuslah satu kalimat, kemerdekaan sejati bukan hanya milik mereka yang paling kuat. Karena begitu banyak, saudara, kita lihat murid-muridnya menghalang, begitu banyak mungkin para tentara yang menghalang. Tapi perempuan ini tidak pernah menyerah. Amin. Ketemu Tuhan, ketemu Yesus, saya pasti sembuh. Saya mau Bapak Ibu hari ini jangan menyerah. Jangan menyerah. Begitu banyak mungkin hal yang menghambat saudara. Jangan membuat imanmu goyah. Jangan membuat pribadimu berkata, nggak mungkin. Tapi mari berkata hari ini, saya mau mempercayakan diri saya total bahwa mujizat Tuhan masih bekerja. Terjadi buat Bapak, Ibu hari ini. Jangan takut. Apa yang saya katakan, engkau yang menghadapi bagian tubuhmu yang rusak, jantung, paru-paru. Saya melihat hal itu terjadi pada saat saya meram ada di antaramu. Mengalami hal itu. Tapi Tuhan mau berperkara buat engkau. Dia mau ambil alih dan kemenangan sudah terima. Amin. Dia ada bersama kita. Mari bangkit berdiri. Yo singkalala masih. Oh, 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 oh. Yurararara malase. Yurararara malase. Kudus hadir di sini. Nyanyikan dengan imanmu. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari katakan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kala kurarala malasye. Saya melihat ada berapa di antara saudara nggak mengalami dinamakan kemerdekaan yang sejati. Karena sakitmu yang membuat engkau hari-hari ini mengalami keruntuhan iman. Kalau engkau berkata, itu adalah aku. Aku butuh Tuhan. Aku butuh mujizat itu. Itu engkau akan bisa terima hari ini. Saat ini.
Kalau engkau adalah orangnya, mari letakkan tanganmu di dada. Apabila saya melihat tanganmu di dada, saya mau berdoa buat engkau. Mari Roh Kudus, engkau yang sudah angkat tangan, sudah meletakkan tangan, mari maju ke depan. Mari, dengan imanmu saya ingin berdoa buat engkau. Hari ini mari maju. Roh Kudus hadir di sini. Mari, yang sudah meletakkan tangannya di dada, mari maju. Di bait suci, Yesus, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. mari sembah Dia. Bila Roh Allah, oh, sembah Tuhan. Dia ada di sini. Amin. Mengalir di bait suci, Mari Pengurabilahi turun. perkara Mari Bapak nyatakan itu. terjadi, Terima, kuasa terima ada pemulihan. mujizat nyata, Terima kesembuhan, terima. Hadir dalam nama Yesus. bekerja. Jadi, Tiada yang mustahil kalau kurang dan tiada yang
tidak pernah menunda. Bagian kita adalah menyiapkan iman percaya kita. Kuasa ini terjadi buat engkau. Terjadi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jantungmu normal. Amin. Paru-parumu normal. Saraf kejepit normal dalam nama Yesus. Dan bagian kakimu, dengkulmu, engkau akan bisa bergerak sempurna, normal dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang mengalami stroke, bagian kepalamu, otakmu hari ini normal, kata Tuhan. Hari ini terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau teruskan bekerja Tuhan di tengah-tengah jemaatmu. Kau hadir dalam pribadi mereka. Hibur mereka. Pertukaran engkau sudah terima. Mari lakukan, tetap teguh, miliki iman percaya. Di dalam nama Yesus, setiap kepunyaan Tuhan, mari sama kita katakan. Amin.